Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di DAF Digital ID. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan coba belajar membuat sebuah website yang profesional dan tentunya cepat di dalam pembuatan dan pastinya tanpa menggunakan coding ya. Jadi bagi teman-teman yang pemula dan tidak paham dengan apa itu bahasa pemrograman, maka tetap bisa membuat sebuah website yang cukup profesional. Jadi teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membuat sebuah website dengan menggunakan CMS atau Content Management System yang cukup populer, yaitu WordPress. Jadi dengan CMS ini kita bisa membuat sebuah website tanpa perlu ribet memikirkan coding. Dan teman-teman, di sini untuk hosting yang akan kita gunakan adalah Neo WordPress. Ini adalah layanan dari Bisnet.geo, teman-teman. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu bahwa fungsi dari sebuah hosting itu adalah untuk mengonlinekan website yang akan kita buat supaya bisa diakses oleh semua orang. Nah, teman-teman, kenapa di sini kita harus menggunakan layanan Neo WordPress dari Bisnet.geo? Jadi, Neo WordPress ini memiliki beberapa keunggulan, teman-teman, ataupun fitur-fitur ya, yaitu seperti website yang selalu on. Jadi, di sini memungkinkan website selalu terhindar dari gangguan di server ya, teman-teman. Atau juga ada skalabilitas tanpa tunggu. Kemudian ada fitur keamanan ya, seperti SSL dan yang lainnya. Atau di sini juga ada fitur AI, teman-teman ya. Jadi dengan fitur AI ini teman-teman bisa memanfaatkan ya untuk membantu di dalam pembuatan website. Jadi kalau teman-teman misalnya pusing ya, atau tidak tahu konten apa yang ingin di input ke dalam webnya, nah teman-teman bisa minta rekomendasi dari AI dari Neo WordPress ini. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara untuk mendaftar ya atau membeli layanan dari Bisnet.geo? Nah, pertama nanti teman-teman bisa login di sini ya. Nah, tapi kalau teman-teman belum punya akun, nanti teman-teman tinggal register di sini. Oke, lalu nanti teman-teman bisa lengkapi nama teman-teman di sini, kemudian email, password, kemudian juga nomor telepon ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal create akun di sini ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke member area dari Bisnet.geo. Nah, setelah itu teman-teman di sini ya, ini adalah member area dari layanan yang saya miliki ya teman-teman, yaitu Neo WordPress. Nah, kalau teman-teman nanti sudah login, teman-teman tinggal ke bagian dashboard. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik aja nih di bagian web, lalu pilih Neo WordPress. Nah, setelah dipilih, kalau teman-teman lihat ini adalah layanan yang sudah saya miliki ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum ada, tinggal create new di sini, lalu masukkan instance name-nya ya. Misalnya nama teman-teman atau misalnya admin WP gitu ya sebagai contoh. Lalu klik next teman-teman di sini. Oh sorry, di sini klik dulu ya. Nah, produknya yaitu Neo WordPress ya. Nah, lalu di sini untuk sistem pembayarannya ya. Kalau teman-teman ingin misalnya per bulan, pilih per bulan saja. Atau misalnya kalau teman-teman ingin langsung per tahun, ya silahkan pilih per tahun gitu ya. Nah, contoh nanti misalnya di sini per bulan. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik next ya di sini. Nah, di sini untuk metode pembayarannya ya. Kalau teman-teman punya kode kupon, silahkan diinput di sini ya. Tapi kalau tidak, nah nanti teman-teman langsung bisa order. Nah, setelah itu nanti teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini ya. Oke, dan teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran secara langsung. Nah, karena di sini saya sudah memiliki layanan dari Bisnet.geo ya, yaitu Neo WordPress. Saya akan kembali ke sini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal kalau sudah melakukan pembayaran, pasti di sini statusnya adalah aktif seperti ini ya. Nah, nanti tinggal di klik aja, teman-teman, di sini ya, di layanannya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini teman-teman langsung bisa login ya, tanpa perlu instalasi WordPress-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini passwordnya ya. Nah, ini password ini teman-teman bisa simpan ya, karena ini hanya sekali muncul. Jadi kalau teman-teman lupa nanti harus reset ya.
Oke, misalnya kita paste di notepad gini. Nah, lalu teman-teman bisa konfirmasi di sini. Oke, lalu teman-teman tinggal login site. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan tadi passwordnya dan juga username-nya ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke instalasi dari Peacenet atau dari New WordPress-nya ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini, di mana kita akan menggunakan fitur dari Neo WordPress, teman-teman, seperti memilih template ataupun desain gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa ketikkan kebutuhan teman-teman ya. Nah, nanti ada apa ya, kategorinya gitu ya teman-teman. Nah, misalnya pilih web design atau personal site, atau kalau teman-teman ingin buat toko online gitu ya. Jadi ada banyak teman-teman opsinya di sini ya. Nah, contoh misalnya di sini kita pilih yang web design saja, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan misalnya untuk apa ya, untuk nama websitenya gitu ya. Misalnya jasa website atau web developer atau yang lainnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu di sini nanti kita bisa klik next lagi. Oke, di sini karena kita akan membuat sebuah website, kita pilih yang multi page teman-teman ya. Artinya nanti banyak halaman ya. Oke, nah silakan teman-teman pilih, lalu klik next ya di sini. Oke, nah selanjutnya di sini teman-teman akan diberi opsi ya. Di dalam websitenya itu ingin menampilkan apa saja sih gitu ya. Misalnya ada teman-teman ingin menampilkan sebuah blog, ada publish blognya gitu ya, yang teman-teman centang. Atau misalnya tujuannya untuk mendapatkan grow site traffic ya. Atau teman-teman ingin ada penjualan ya, tinggal dipilih e-commerce gitu ya. Nah, contohnya mungkin kita pilih dua ini saja teman-teman ya, publish blog dan grow site traffic ya. Lalu klik next. Nah, di sini kita bisa memilih desainnya ya. Oke, kita bisa coba lihat dulu teman-teman ya. Ada beberapa opsi yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, misalnya kita coba pilih yang ini ya. Nanti sih desainnya teman-teman sesuaikan lagi ya, karena masih bisa disesuaikan. Klik next. Nah, di sini kita bisa lihat previewnya teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah, selain itu di sini juga dari Neo WordPress teman-teman itu kalau kita ingin menambahkan yang lainnya ya, misalnya ingin menambahkan FAQ gitu ya, teman-teman bisa tambahkan halamannya ya, atau misalnya halaman galeri gitu ya, atau misalnya ingin menambahkan tim ya, silahkan ditambahkan gitu ya. Oke, mungkin sebagai contoh kita coba tambahkan dua ini ya teman-teman, galeri dan tim gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik next. Oke, nah nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, teman-teman tinggal tunggu saja gitu ya. Oke, nah di sini sudah selesai ya. Kita akan di-redirect ke dalam dashboard website kita. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kunjungi website teman-teman ya. Bisa klik kanan aja di bagian visit site. Nah, tampilan utamanya seperti ini ya. Oke, nah sekarang gimana kalau teman-teman ingin mengedit? Nah, kalau ingin mengedit caranya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal masuk ya ke site asisten dari Neo WordPress. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalnya teman-teman ingin edit homepage gitu ya, atau teman-teman ingin upload logo gitu ya. Oke, mungkin kita coba contohkan ya teman-teman di sini, edit your homepage. Nah, teman-teman tinggal edit now di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke editor gitu ya dari homepage teman-teman. Oke ya. Nah, kalau kita lihat kan sekarang contohnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan gitu ya. Misalnya di sini menjadi apa ya, jasa website
terbaik gitu ya, terbaik di Jakarta, misalnya seperti ini. Atau teman-teman bisa ubah deskripsinya, atau teman-teman juga bisa sesuaikan ya. Misalnya teman-teman ingin ubah warnanya, ya nanti tinggal tinggal teman-teman sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan. Misalnya pilih warna merah, dan nanti seperti ini. Atau kalau teman-teman ingin mengubah buttonnya, tinggal diklik gitu ya, lalu teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada fitur gambar ya. Nah, kalau teman-teman ingin ubah gambar, itu caranya tinggal diklik aja teman-teman ya, lalu di klik image atau replace gitu ya. Nah, misalnya kita bisa buka di sini library ya. Nanti teman-teman bisa upload. Nah, kalau teman-teman belum ada gambarnya, kita bisa buka misalnya di Pixabay ya. Kita coba download teman-teman ya gambar dari Pixabay. Mungkin gambar apa ya, gambar coding gitu ya. Oke, di sini kita bisa download misalnya yang ini ya. Oke, nah sekarang kita tarik aja gambarnya ke sini ya. Nah, ini teman-teman tinggal select. Nah, nanti berubah ya. Atau kalau teman-teman klik di sini, oke, coba kita simpan dulu ya di sini, bisa. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah maka akan seperti ini ya sekarang desainnya. Jadi cukup mudah ya untuk penyesuaiannya. Nah, sekarang coba kita ubah logo ya teman-teman ya. Di sini logonya coba kita ubah. Jadi kita kembali ke dashboardnya ya di sini. Nah, teman-teman tinggal masuk ke site assistant dari Neo WordPress. Nah, di sini upload logo ya teman-teman, klik, lalu tinggal klik upload gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal klik. Nah, nanti seperti ini. Oke, nah di sini saya sudah siapkan teman-teman filenya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu tinggal kita pilih. Jadi untuk mengubah logo semudah itu ya teman-teman, tinggal kita klik dan oke. Coba kita refresh teman-teman di sini. Nah, sekarang logonya sudah berubah seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih semudah itu ya teman-teman ketika kita membuat sebuah website profesional ya dengan menggunakan Neo WordPress. Nah, nanti teman-teman silahkan ubah. Untuk halaman yang lainnya caranya juga sama ya. Atau sekarang coba kita tambahkan lagi ya untuk editing dari halaman home teman-teman ya. Jadi kita akan coba gunakan beberapa fitur dari Neo WordPress ya. Nah, di sini kalau teman-teman kembali ya, teman-teman juga bisa mengubah dengan menggunakan fitur AI dari Neo WordPress. Teman-teman bisa klik di sini ya. Ask AI, lalu teman-teman juga bisa improve writing ya. Nah, di sini nanti akan dibuatkan teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman tinggal diubah saja ya, sesuai dengan rekomendasi AI dari Neo WordPress ya. Jadi kalau teman-teman pusing atau bingung untuk apa sih teks yang ingin di input gitu ya, nah teman-teman bisa minta bantuan dari AI Neo WordPress. Oke, coba kita custom ya untuk bagian-bagian yang lainnya ya. Misalnya button ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman bisa ubah nih, misalnya jadi kontak kami gitu ya, teksnya ya. Atau kalau teman-teman ingin ubah warnanya, tinggal diklik ya. Nah, di sini nanti oke, teman-teman klik ya. Lalu teman-teman atur di sini ya, ada style untuk warnanya, pilih background. Nah, ini teman-teman bisa atur ya, misalnya warnanya ingin jadi merah gitu ya, atau misalnya kita ubah jadi biru gitu ya. Nah, ini juga kita klik, lalu teksnya kita ubah jadi biru gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Oke, nah ini juga untuk gambarnya.
Kalau teman-teman mau replace, maksudnya mau pakai fitur AI-nya, itu juga bisa ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan prompt di sini. Misalnya promptnya untuk apa ya? Orang sedang coding gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa improve sendiri. Oke, coba di kantor misalnya gitu ya. Oke, kita generate image. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup powerful ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ada gambar, tinggal kita gunakan image. Nanti akan mengubah gambar yang ada di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk fitur AI-nya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin ubah yang lainnya, silakan di scroll aja ke bawah. Misalnya teman-teman ingin ubah di bagian apa ya, ini mungkin klien gitu ya, atau testimoni ya, teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, ini kalau teman-teman ingin pakai AI-nya juga bisa ya, atau ya langsung diketikkan manual aja gitu ya. Misalnya layanan websitenya cukup bagus gitu ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini juga teman-teman tinggal diklik lalu diganti juga ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa save. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman home, nah, maka akan berubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya coba kita terapkan mungkin ke page atau halaman lainnya ya. Misalnya teman-teman ingin edit halaman, halaman apa ya? Kita coba cek. Mungkin halaman tim ya teman-teman. Nah, tinggal diklik aja. Nah, di sini sebenarnya sudah bagus teman-teman. Tapi saya akan coba tunjukkan teman-teman kalau teman-teman ingin edit. Dan juga nanti kita akan coba lihat salah satu fitur dari Neo WordPress ya, yaitu design library ya. Oke, jadi kita akses saja. Teman-teman bisa klik kanan di sini ya. Nah, kita masuk ke page-nya atau ke editingnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Cara editnya sih sama seperti tadi. Nah, ini misalnya teman-teman bisa ganti di bagian headingnya. Misalnya seperti ini ya. Kemudian tinggal diganti juga untuk teksnya, teman-teman sesuaikan. Gambar ya. Nah, gambar di sini teman-teman bisa generate lagi pakai AI ya, atau di-upload ya. Kalau upload misalnya kita cari apa ya? Misalnya user gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, teman-teman tinggal download. Oke. Nah, tinggal kita klik di sini. Lalu replace ya. Open media. Nah, teman-teman tinggal tarik aja filenya. Oke ya, lalu kita select. Nah, jadi berubah seperti ini. Tinggal di save ya. Oke, nah tadi kan saya jelaskan terkait dengan library ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada fitur library. Nah, kalau teman-teman bingung, misalnya ingin buat, misalnya di halaman tim gitu ya, teman-teman ingin replace gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih nih, ada beberapa desain yang langsung dipilih gitu ya. Nah, ini tadi kan yang ada di halaman kita ya. Nah, atau yang ini ya. Atau kalau teman-teman ingin ubah misalnya menjadi seperti ini, ya teman-teman tinggal klik aja nih. Nah, nanti akan berubah seperti ini ya. Nah, oke ya, jadi cukup mudah ya teman-teman. Oke ya, kita tinggal simpan lagi nanti di sini. Nah, kalau teman-teman akses halaman tim, nah sekarang sudah ada nih ya di bagian bawah seperti ini. Ini yang barusan kita tambahkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Nah, sekarang kalau teman-teman ingin edit halaman lainnya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tinggal akses di halaman terkait, lalu teman-teman bisa edit page di sini. Oke, sekarang coba kita kembali ke dashboard teman-teman di sini ya. Kita ke dashboard website. Nah, di sini teman-teman ke site assistant ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah asisten dari Business.kio ya, yaitu Neo WordPress. Nah, kalau teman-teman nanti ingin ekspor lebih lanjut ya, misalnya ingin ingin membuat halaman baru gitu ya, teman-teman tinggal add page di sini ya. Nah, bisa dari sini, lalu teman-teman add new. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama halamannya. Oke, di sini juga kalau teman-teman ingin langsung pakai pakai desain library-nya juga bisa ya. Misalnya halaman pricing gitu ya. Oke ya, kita tinggal pilih dulu desainnya yang teman-teman inginkan. Misalnya yang ini gitu ya. Nah, seperti ini baru teman-teman input nama halamannya, lalu harga gitu ya, misalnya harga, lalu publish gitu ya. Nah, cara penyesuaiannya sama seperti yang tadi, tinggal diklik di bagian yang diinginkan lalu diubah kontennya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin coba pelajari asisten yang lainnya, itu banyak ya teman-teman. Di sini seperti untuk mengupload site icon. Site icon itu biasanya logo di atas ini ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ingin ubah bisa dari sini gitu ya, atau menambahkan site deskripsi dan seterusnya. Oke ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara membuat website dengan menggunakan hosting dari Business.kio, yaitu Neo WordPress-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembali ke dashboard dari Neo WordPress-nya. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan yang namanya Enable Cache. Nah, di sini adalah salah satu fitur ya untuk mempercepat performa atau kinerja dari website kita. Nah, teman-teman tinggal aktifkan saja. Jadi ini salah satu fitur unggulan ya teman-teman dari Neo WordPress. Nah, teman-teman tinggal atur di sini untuk TTL-nya. Misalnya 1440 menit ya. Nah, teman-teman tinggal enable ya. Oke, nanti kalau sudah selesai akan muncul notifikasi biasanya di sini. Nah, ini sekarang untuk website kita berarti sudah terinstall ya untuk cache-nya. Nah, lalu sekarang bagaimana review dari penggunaan Neo WordPress ini? Nah, menurut saya teman-teman untuk pertama tampilannya di sini cukup mudah ya. Jadi kalau teman-teman pemula itu nantinya tidak perlu bingung ya. Di sini juga kita bisa langsung login ya ketika baru membeli layanan ya. Jadi tidak perlu install WordPress lagi. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menambahkan sumber daya nantinya ya di bagian aplikasi ini. Jika website teman-teman kedepannya memerlukan sumber daya yang lebih besar ya. Nah, teman-teman tinggal di upgrade gitu ya untuk misalnya teman-teman ingin menambahkan RAM-nya ataupun CPU-nya gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman tinggal pilih gitu ya. Misalnya ingin menambahkan CPU 2 core atau memorinya atau storage-nya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini tadi kan ketika kita membuat websitenya itu ada fitur AI-nya ya, yang bisa membantu kita untuk mengenerate image, atau tadi ada fitur yang mengenerate tag gitu ya, teks, atau juga kita bisa menggunakan fitur desain library-nya ya. Nah, jadi dengan fitur desain library kita bisa buat web tanpa perlu pusing memikirkan desainnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu saja ya untuk pembuatan website dengan menggunakan WordPress dengan hosting dari Neo WordPress Business.kio. Nah, bagi teman-teman yang tertarik menggunakan layanan dari Neo WordPress, nanti linknya bisa klik di deskripsi video ya. Oke, sampai di sini dan sampai bertemu di video selanjutnya.